warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canda Azaria dari program studi pendidikan bahasa Arab dengan NIM 230302600072. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan analisis dan teknik penerjemahan teks keagamaan ragam narasi dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Alasan saya memilih teks keagamaan karena teks ini mengandung banyak kosakata dalam bahasa Arab. Saya memilih teks keagamaan karena teks ini mengandung nilai-nilai pendidikan dan nilai moral yang baik. Selain itu, banyak kosakata keagamaan yang memiliki padanan yang jelas dalam bahasa Arab, sehingga menarik untuk dianalisis dalam proses penerjemahan. Adapun teks yang saya pilih adalah teks ragam narasi karena teks yang menceritakan pengalaman hidup seseorang secara urut berdasarkan waktu. Teks narasi adalah teks yang menceritakan pengalaman atau peristiwa secara kronologis. Adapun ciri-ciri teks narasi adalah memiliki tokoh, memiliki peristiwa, memiliki alur cerita yang jelas, dan mengandung peristiwa atau cerita. Tujuan komunikatif teks narasi adalah menyampaikan peristiwa atau pengalaman kepada pembaca sehingga pembaca dapat merasakan pengalaman atau peristiwa yang disampaikan. Dalam penerjemahan teks narasi dari teks bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab terdapat beberapa tantangan. Di antara tantangannya adalah yang pertama itu ada perbedaan struktur kalimat antara dua bahasa itu. Yang kedua itu ada pemilihan kosakata yang sesuai dengan konteks. Yang ketiga, menjaga teks sumber agar tersampaikan baik pada teks sasaran. Dan yang keempat, ini menghasilkan terjemahan yang alami dan mudah dibaca oleh pembaca bahasa Arab. Teks yang saya gunakan adalah teks narasi karena menceritakan pengalaman seseorang dari mulai belajar membaca Al-Quran hingga sampai sekarang ini secara berurutan. Berikut merupakan teks sumber bahasa Indonesia yang saya terjemahkan. Sejak kecil, saya belajar membaca Al-Quran di sebuah TPA dekat rumah. Setiap sore, saya datang bersama teman-teman untuk mengikuti pembelajaran. Pada awalnya, saya mengalami kesulitan dalam membaca huruf hijaiyah, tetapi guru mengajarkan dengan sabar. Sedikit demi sedikit, kemampuan membaca saya semakin baik. Setelah beberapa tahun belajar, saya mampu membaca Al-Quran dengan lebih lancar. Pengalaman tersebut mengajarkan kepada saya pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam mencari ilmu. Sampai sekarang, saya masih berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran agar menjadi lebih baik. Teks ini menceritakan pengalaman seseorang dari sejak kecil. Lalu cerita dimulai dari belajar ketika masih di TPA, lalu menceritakan kesulitan dalam membaca huruf hijaiyah, lalu mengalami peningkatan dalam belajar membaca Al-Quran, lalu pada akhirnya memiliki motivasi dan ketekunan dalam belajar. Nah, maka itu dari alur ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan teks narasi yang menceritakan sebuah pengalaman atau peristiwa pada seseorang. منذ الصغير تعلمت قراءة القرآن الكريم في مركز لتعليم القرآن قرب منزلي وكنت آتي كل عصر مع أصدقائي لحضور الدروس. في البداية واجهت صعوبة في قراءة الحروف الهجائية ولكن المعلم كان يعلمني بصبر
wa syai'an fa syai'an asbahtu qudrati 'alal qiraati afdalah. Wa ba'da iddatis sanawati minat ta'allumi asbahtu astati'u qira'atal Qur'anil Karim bitalaqatin akbar wa qad 'allamatni hadhihi tajribatu ahammiyatus sabri wal muthabarati fi talabil ilmi wa hatta al-an ma ziltu as'a ila tahsini qira'ati lil Qur'anil Karim litakuna afdala. Kata yang pertama adalah belajar diterjemahkan menjadi ta'allamu, dan kata yang kedua yakni Al-Quran diterjemahkan menjadi Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah huruf hijaiyah diterjemahkan menjadi huruful hijaiyah, dan yang keempat adalah kesabaran diterjemahkan menjadi as-sabru. Yang kelima adalah ketekunan terjemahkan menjadi al-mubatarah. Yang terakhir yakni mencari ilmu atau menuntut ilmu terjemahkan menjadi talabul ilmi. Dalam kata sejak kecil, saya menerjemahkannya menjadi mundus siwari karena ungkapan tersebut lazim digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan waktu yang sudah berlalu ataupun yang sudah terjadi di masa kanak-kanak. Sedangkan kata belajar saya menerjemahkan menjadi ta'allamtu karena menunjukkan proses pembelajaran yang sudah berlalu. Pada kata guru saya menerjemahkan dengan al-mu'allimu karena menunjukkan padanan yang tepat dalam bahasa Arab. Sementara itu, pada kata dengan sabar saya menerjemahkannya menjadi bisa beri karena menunjukkan sikap guru dalam mengajar. Pada kalimat ini, kata ketekunan diterjemahkan menjadi al-mubatarah yang menunjukkan kegigihan atau konsistensi dalam bahasa Arab. Sementara itu, pada kata menuntut ilmu diterjemahkan menjadi thalabul ilmi karena merupakan kata yang umum digunakan dalam bahasa Arab. Dalam menerjemahkan teks ini, saya menggunakan beberapa teknik. Yang pertama itu teknik harfiah, yakni pada kalimat yang memiliki padanan langsung. Yes, seperti kalimat kesabaran terjemahkan menjadi as-sabru. Kedua, itu ada teknik transposisi, yaitu perubahan struktur kalimat yang sesuai dengan tata bahasa Arab. Ketiga, itu ada teknik modulasi, yakni mengubah cara pengungkapan kalimat agar lebih alami dalam bahasa Arab. Misalnya, pada kalimat kemampuan membaca saya menjadi semakin baik, itu terjemahkan menjadi kalimat asbahtu qudrati 'alal qiraati afdal. Dari segi keakuratan, makna dalam teks sumber dapat dipertahankan karena tidak ada perubahan secara signifikan. Dari segi kebudayaan, istilah-istilah keagamaan yang digunakan dalam teks mudah dipahami oleh pembaca bahasa Arab karena memiliki latar belakang yang hampir sama. Dari segi keterbacaan, struktur kalimat, dan kosakata itu masih sederhana dan mudah untuk dibaca. Adapun kendala yang saya temukan adalah pemilihan padanan kalimat, dan saya mengatasinya dengan menggunakan kamus dan menyesuaikan dengan struktur kalimatnya. Sebagai kesimpulan, teks penerjemahan keagamaan ragam narasi memerlukan ketelitian dalam memilih kosakata dan struktur kalimat agar makna dalam teks sumber dapat tersampaikan dengan baik dalam bahasa Arab. Melalui tugas ini, saya mendapat pemahaman yang lebih baik tentang strategi dan teknik penerjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.